Selamat pagi, saudaraku. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak kelihatan. Suaranya sering tidak terdengar. Tidak dapat kita lihat secara visible. Tetapi Dia adalah Allah yang dapat dibuktikan kehadirannya dan dialami melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Tuhan memperkenalkan dan menyatakan dirinya. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang di dalamnya tidak ada berkat rohani. Yang boleh saya katakan tidak juga pasti ada berkat kekalnya di dalamnya. Kita menerima, kita percaya bahwa Tuhan itu memakai segala hal yang terjadi di dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup untuk mendidik engkau dan saya. Dan salah satunya adalah memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata dan Allah yang maha hadir. Tetapi tahukah saudaraku, Allah juga mau menyatakan kehendaknya, yaitu bagaimana kita bisa memiliki sifat dan karakter yang benar-benar baik menurut Tuhan. Yang Allah ingini, yang Allah kehendaki itu supaya kita punya karakternya untuk kita miliki permanen dalam hidup kita. Karena untuk mempercayai Allah itu ada sebenarnya tidak mudah. Dunia kita itu fasik. Dunia kita tidak peduli dengan Tuhan, seakan-akan tidak memerlukan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Dan suasana ini yang membuat kau dan saya seringkali memandang Allah itu tidak perlu akhirnya. Bayangkan kalau manusia sudah memandang bahwa Allah itu tidak ada, tidak diperlukan. Betapa rusaknya manusia. Itulah zaman ini. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 14 ayat yang pertama. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga. Ayat yang kedua berkata begini. Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ini menjadi persoalan saudaraku yang harus benar-benar kita selesaikan. Tugas yang harus benar-benar kita jawab. Yaitu untuk mempercayai dan mengalami bahwa Allah itu benar-benar hidup. Tentu orang-orang beragama mudah mengatakan bahwa dia percaya Tuhan. Tetapi apakah dia memiliki percaya yang benar kepada Tuhan atau tidak? Percaya dari pengalaman real mereka, dari pengalaman nyata mereka, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan kepada Tuhan. Percaya seseorang terhadap keberadaan Allah tidak bisa dipisahkan dari perilaku hidupnya. Tuhan memakai peristiwa atau kejadian untuk memperkenalkan dirinya. Dari peristiwa itu Tuhan mengajar kita untuk memiliki karakter yang baik sesuai dengan standar Tuhan, agar kita memiliki sifat-sifat Tuhan, saudaraku. Sebab hanya dengan cara demikian kita bisa memenuhi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 48 yang berkata begini, kamu harus sempurna seperti Bapa. Maka hanya dengan demikian kita bisa memenuhi Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Kita bisa bersama-sama hidup dengan seseorang. Tetapi untuk bisa sepikiran, seperasaan dengan orang itu tidak mudah. Betul nggak? Nggak mudah. Apalagi dengan Tuhan Yesus yang tidak secara fisik berjalan bersama dengan kita. Kita tidak tahu bagaimana pikiran perasaan Tuhan Yesus.
Tetapi dengan kerendahan hati kita minta kecerdasan roh, maka dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, di situ Bapa mengajarkan sifat-sifatnya. Roh Kudus pasti menolong kok saudaraku. Akhirnya kita cerdas. Oh, maunya Bapa itu begini loh. Oh, pikiran Bapa itu begini loh. Oh, perasaan Kristus itu maunya begini loh. Oh, jadi kita cerdas. Maka mustahil kalau kita melakukan semua tanpa Roh Kudus. Maka kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Bapa itu sendiri yang akan menuntun kau dan saya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kehendaknya. Cerdas kan? Itulah kecerdasan Bapa kita, Allah kita. Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan dirinya bahwa Dia hidup. Kalau Dia mau berkata, aku ada nak, aku hadir dalam hidupmu nak. Tapi di dalam kehadiranku ini aku sekaligus mau mendidik bagaimana engkau mengenakan sifatku. Bagaimana engkau sepikiran denganku. Bagaimana engkau memiliki sifat-sifatku permanen. Itulah yang dirajut oleh Bapa di dalam kehadirannya, di dalam setiap peristiwa hidup kita. Amin saudaraku. Karena orang-orang Kristen hari ini melihat Allah hanya dalam berkat yang nikmat, mujizat, pertolongan Tuhan, itu aja. Waktu ada badai, masalah, tsunami kehidupan, seakan-akan mereka berkata Tuhan tidak ada. Loh, itulah waktunya Tuhan ada real. Kau bisa menikmati Dia seharusnya. Di dalam jalan buntumu, kau baru bisa menemukan Tuhan yang benar. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui kejadian-kejadian hidup itu. Di situ Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Amin saudaraku. Peristiwa-peristiwa itu membuat kita melihat Allah. Melihat kita menemukan Allah yang hidup. Baru setelah itu kita dapat menemukan pendidikan pengajaran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Akhirnya kita bisa menyerap sifat-sifat Allah. Tambah hari tambah tenang jiwa kita di dalam menjalani badai hidup. Kenapa? Karena kita sudah kenal Allah, kita memiliki sifat Allah, kita berjalan bersama dengan Allah. Apalagi yang ditakutin? Maka karakter kita semakin hari semakin seperti apa yang Bapa mau. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Lama-lama begitu. Jadi pengenalan akan Allah, keyakinan akan bahwa Allah itu ada, itu dari pengalaman. Itu tidak bisa dipisahkan saudaraku dari perilaku hidup kita. Itu akan tertuang dalam perilaku hidup. Lama-lama orang ini kok tambah tenang ya. Dulunya rame kalau ada masalah, bingung. Sekarang kok tambah tenang. Kok bisa senyum? Kok masih bisa memberkati orang dari hidupnya, dari masalah yang tidak beres-beres hidupnya itu. Semakin tinggi sama Tuhan, semakin beda saudaraku. Maka lihat dirimu hari ini bagaimana kau hidup. Itu memang gak mudah. Tapi orang-orang yang mau belajar, mau merespon, baru bisa masuk ke dalam pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Meskipun kepala kita penuh dengan suara kebenaran, tapi kalau Anda tidak merespon, hatimu dibuka, melihat setiap kejadian hidup secara cerdas, gak bisa loh. Susah ya, emang susah ikut Tuhan itu, gak gampang. Ya, harus ada harga yang dibayarkan. Maka kalau engkau sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu ada, gak usah takut, gak usah khawatir menghadapi apapun. Amin saudaraku. Apalagi kalau memang itu pekerjaan Tuhan yang lahir dari rencana Allah dan diperintahkan Allah. Tidak usah takut saudaraku.
Jalani saja dengan hati yang benar, pikiran yang benar, mulut yang benar, tindakan yang benar. Percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan mempermalukan dirimu. Saya sudah membuktikan itu berkali-kali dalam hidup saya dan istri saya. Amin. Takut akan Allah itu akan membuahkan perilaku dan perbuatan yang selalu mau dicocokkan dengan kehendak Allah. Selalu mau dicocokkan dengan pikiran perasaan Allah. Maka ayo mulai hari ini melihat bagaimana Tuhan melatih kita, mempercayai kehadirannya, bahwa Allah kita yang kita sembah itu hidup dan nyata. Amin saudaraku. Hari ini hari Minggu. Jangan lupa beribadah. Amin. Ya, jangan lupa beribadah. Datang ke gereja lokalmu. Dukung gembalamu, dukung pekerjaan Tuhan di sana, dan jadilah berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.